Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Di sini Ibu akan membahas materi mengenai narkoba. Sebelumnya, apa kalian tahu narkoba itu singkatan dari apa? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba ini merupakan bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara dihirup, diminum, ataupun disuntikkan ke dalam tubuh. Narkoba ini dapat merusak organ vital seperti otak, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi, serta gangguan terhadap fungsi rohani, pikiran, kepribadian, dan perilaku kita. Sangat berbahaya bukan? Oleh karena itu, kita harus menjauhi narkoba supaya tidak merusak organ-organ tubuh kita. Pada periode Januari sampai Desember 2017, ada 46.357 kasus narkoba yang ada di Indonesia, dan sangat disayangkan ada 60-70% penggunanya merupakan remaja pada usia 16-21 tahun yang masih duduk di bangku pendidikan. Baik, di sini Ibu akan mengenalkan 3 golongan narkotika. Golongan pertama adalah golongan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena golongan ini adiktifnya paling tinggi. Contohnya heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Pasti kalian familiar dengan ganja tersebut, karena ganja ini merupakan narkotika yang sangat populer bagi para penggunanya. Lalu selanjutnya golongan kedua yaitu narkotika yang memiliki daya aktifnya kuat, tetapi narkotika ini dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya benzetidin, petidin, dan beta-metadol. Golongan yang ketiga, narkotika ini memiliki daya adiktif yang sangat ringan, tetapi dapat digunakan sebagai pengobatan juga, seperti golongan yang kedua tadi. Contohnya kodein dan turunannya. Lalu yang kedua, Ibu akan mengenalkan 3 golongan dari psikotropika. Golongan yang pertama ini adalah daya adiktifnya itu sangat kuat. Sampai sekarang itu belum diketahui manfaat dari golongan yang pertama ini apa dalam pengobatan. Seperti contohnya itu LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. Lalu di golongan psikotropika yang kedua adalah daya adiktifnya kuat, tapi ini berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya metamfetamin, amfetamin, dan mekualon. Selanjutnya golongan ketiga dari psikotropika. Golongan ini daya adiktifnya itu sedang. Golongan ini dapat digunakan juga untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya ada lumibal, flunitrazepam, dan buprenorphine. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Setelah narkotika, psikotropika, yang ketiga itu ada zat adiktif atau bahan adiktif. Mungkin kalian pernah mendengar semua nama-nama yang akan Ibu sebutkan nanti. Yang pertama itu ada rokok. Pasti banyak di antara kalian, khususnya laki-laki, pasti kalian itu ada beberapa yang merokok ya. Berarti kalian itu termasuk daripada pengguna narkoba, karena rokok termasuk ke dalam zat adiktif. Kemudian yang kedua itu ada alkohol. Yaps, alkohol ini termasuk ke dalam minuman keras. Pasti setiap minuman keras itu sudah dicampur dengan alkohol ya. Lalu yang ketiga itu ada thinner. Kalian pasti pernah mendengar thinner ya. Thinner itu adalah penghapus cair seperti lem kayu dan aseton, cat, bensin, yang apabila kalian hirup itu bisa membuat kalian mabuk karena baunya itu sangat menyengat. Pasti kalian pernah, beberapa dari kalian itu menyium thinner ya, ataupun yang lainnya seperti bensin gitu, cat,
itu baunya itu sangat kuat, karena jika kalian menghirupnya terlalu lama itu bisa menyebabkan kalian itu menjadi mabuk. Jika kita menggunakan narkoba, maka otak akan membaca tanggapan kita apabila merasa nikmat. Lalu otak akan mengeluarkan neurotransmitter. Lalu otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harusnya dicari sebagai prioritas. Makanya jika beberapa orang yang menggunakan narkoba, dia akan menjadi ketergantungan atau kecanduan. Hal itu merupakan cara kerja otak yang membuat kita seolah-olah memerlukannya sebagai mekanisme pertahanan tubuh, memerlukan narkoba itu tadi. Baik, sebelum kelas hari ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit nasihat untuk kalian ya. Kalian itu kan masih muda, masa depan kalian itu masih panjang, jadi Ibu berharap kepada kalian untuk tidak mendekati narkoba, jauh-jauhi narkoba, jangan dekati sama sekali narkoba itu, karena narkoba itu sangat berbahaya untuk jangka panjang. Ibu juga paham pasti kalian sering merasakan sakit hati mungkin ya, putus cinta, ataupun ada masalah keluarga, masalah sekolah, karena Ibu juga pernah merasakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalian itu tidak dekat-dekat dengan narkoba. Kalian bisa melakukan hal-hal positif seperti olahraga, ataupun kalian juga bisa bermain dengan teman-teman kalian. Pokoknya jangan dekat-dekati narkoba, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan diri kita dan jangka panjang nantinya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.